Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, we going to talk about intellectual property law and military law. So before we came to the presentation session, let me introduce me and my friend. My name is Asri Aristiani Putri and here is my friend. My name is Salwa Akila Firial. And my name is Firman Syansari. Okay, that's now about the introduction. I will begin our presentation. Intellectual property law is the field of law that encompasses the protection of creative works and symbols uniquely developed by individual persons or group of people. Hukum kekayaan intelektual adalah bidang hukum yang mencakup perlindungan karya kreatif dan simbol-simbol yang dikembangkan secara unik oleh seseorang atau sekelompok orang. Intellectual property law deals with laws to protect and enforce the right of the creators and owner of invention, writing, music, design, and other works now as the intellectual property. Hukum kekayaan intelektual berkaitan dengan hukum untuk melindungi dan menegakkan hak pencipta dan pemilik penemuan, tulisan, musik, desain, dan karya lainnya yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. There are several areas of intellectual property, including copyright, trademarks, with unlike patents and trade secrets, does not protect innovation or creativity directly. Rather, it aims to protect the integrity of the marketplace by prohibiting the use of marks associated with particular manufacturer in ways that will cause confusion as to the source of the good. Jadi pengertian dari yang saya bacakan tadi itu menjelaskan tentang beberapa bidang kekayaan intellectual property, termasuk hak cipta, merek dagang, dan hak paten, dan juga ada rahasia dagang. Nah, namun hal tersebut tidak melindungi inovasi atau kreativitas secara langsung. Sebaliknya, undang-undang ini ada untuk bertujuan agar melindungi integritas pasar dengan melarang penggunaan merek yang terkait dengan produsen tertentu dengan cara yang dapat menyebabkan kebingungan mengenai sumber barang. Military law is a body of law that oversees the members of the armed forces. Essentially, the usage of military law on the members of the armed forces was a recognition that military individuals are subject to different rules and expectations than ordinary civilian citizens. Military law functions as a system of government for military members. Hukum militer adalah badan hukum yang mengawasi anggota angkatan bersenjata. Pada dasarnya, penggunaan hukum militer terhadap anggota angkatan bersenjata merupakan pengakuan bahwa anggota militer tunduk pada aturan dan harapan yang berbeda dari warga sipil biasa. Hukum militer berfungsi sebagai sistem pemerintahan bagi anggota militer. Military lawyers work to represent servicemen and women, like Army, Navy, Marines, Air Force, Coast Guards, in criminal and civil cases. Much like a typical or civilian lawyer, military lawyers advise, counsel, interpret and prepare legal documents, and assist clients with their needs concerning military court. Pengacara militer bekerja untuk mewakili prajurit pria dan wanita, seperti Angkatan Darat, Laut, Marinir, Angkatan Udara, dan penjaga pantai dalam kasus pidana dan perdata. Sama seperti pengacara sipil pada umumnya, seperti pengacara militer memberikan nasihat, konsultasi, menafsirkan dan menyiapkan dokumen hukum, serta membantu klien dengan kebutuhan mereka terkait pengadilan militer. Military court. Military court is a part of the U.S. military law and justice system that enforce, discipline, and punish crimes within the military ranks. A military lawyer will need to be well versed with this system and have excellent interpersonal communication skill. Jadi pengadilan militer adalah bagian dari hukum militer AS, Amerika Serikat, dan sistem peradilan yang menegakkan disiplin dan menghukum kejahatan dalam jajaran militer.
Seorang pengacara militer harus berpengalaman dengan sistem ini dan memiliki yang sangat baik keterampilan komunikasi antar pribadi. Jadi seorang pengacara militer harus memiliki pengalaman serta keterampilan komunikasi yang baik antar pribadi atau kepada sesamanya gitu. Next, here are some example of cases handled by military courts. One is cases of violence by the TNI in Merauke, and two murder and mutilation cases in Mimika, Papua. And number three is the alleged bribery case against of head of Basarnas Air Marshal TNI Henry Alfiandi. Jadi di sini ada 3 kasus dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan military court. Namun ada salah satu kasus lagi yang ditambahkan pada pengertian. Untuk kasus yang pertama itu adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI di Merauke. Untuk kasus yang kedua itu adalah kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua. Untuk kasus yang ketiga itu adalah kasus dugaan suap terhadap Kepala Basarnas. Dan untuk kasus yang keempat yang tidak disebutkan dalam bahasa Inggris tadi itu adalah Marsikal Udara TNI Henry Alfiandi. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Thank you all for your attention. I hope this presentation has been insightful. Thanks again and have a great day.